Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah halasaran rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan Teta Him tentunya di sini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya masih membawa kitab Ta'limul Muta'alim, ya, meneruskan dari pembahasan yang sebelumnya. Kelanjutannya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wasyarraful ilmi. Di sini dikatakan bahwa kemuliaan akan suatu ilmu itu la yakhfa. Itu tidak samar lagi ala ahadin, ke setiap orang, idh huwa mukhtassun bil insaniyati. Ilmu itu ditentukan untuk semua manusia. Li'anna jami'al khisali, karena sesungguhnya seluruh suatu perkara siwal ilmi, kecuali ilmu, yashtariku itu akan berbarengan fiha di dalam perkara itu siapa al-insanu manusia. Wasairul hayawanati, dan sebagian hayawan. Kasyaja'ati, seperti gagah, wal jara'ah wal kuwah wal judi wal syafaqah wa ghairiha. Siwal ilmi, kecuali ilmu. Oke, jadi baik. Di dalam referensi yang saya temukan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ini dikatakan bahwa Masya Allah tabarakallah, bahwa ilmu itu Masya Allah begitu sangat mulianya ilmu. Begitu sangat mulianya ilmu. Allah itu sangat memuliakan sekali terhadap ilmu. Sehingga kalau ini ilmu berada di sosok seseorang misalkan, maka seseorang itu secara otomatis menjadi mulia. Dikarenakan apa orang tersebut menjadikan mulia? Dikarenakan orang tersebut ada sesuatu yang mulia di dalamnya. Apakah itu? Yaitu modal utamanya adalah ilmu. Kenapa ilmu itu sangat begitu dimuliakan sekali oleh Allah? Seperti itu, karena ilmu ini yang Allah berikan itu hanyalah kepada manusia. Dan tentu juga kepada jin ya, karena jin juga sama sih diperintah oleh Allah untuk ibadah. Tetapi tidak diberikan oleh Allah terhadap hayawan-hayawan yang lainnya. Sedangkan naluri-naluri yang lainnya Allah tuh berikan terhadap hayawan-hayawan yang lainnya. Di dalam kitab ini dikatakan contohnya, misalkan gitu ya, misalkan binatang gitu ya, hayawan yang lain itu, misalkan kasyaja'ati. Banyak kan kita menemui ada binatang, ada hewan yang gagah gitu ya. Apakah ada manusia yang gagah? Banyak pula begitu. Tetapi ya kegagahan manusia itu ya nggak aneh. Hewan juga banyak yang gagah, ya berat seperti itu. Kemudian wal quwwati, banyak manusia yang kuat, banyak sekali. Tetapi kekuatan itu tidak menjadikan suatu keistimewaan. Karena binatang yang lain pun, hewan yang lain pun banyak yang kuat. Ya, kalau kita bandingkan dengan gajah, kayaknya lebih kuat gajah gitu ya daripada kita. Kemudian banyak sekali manusia wal jaroati, yang pemberani. Tidak bisa dijadikan itu adalah suatu keutamaan ataupun suatu kemuliaan. Karena banyak juga hayawan ataupun hewan-hewan yang lain yang sosoknya itu yang sangat sekali pemberani. Wal judi wasyafaqati, misalkan manusia banyak sekali yang mempunyai rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Tetapi itu bukan hal yang spesifik bagi manusia saja. Allah pun sama memberikan naluri terhadap hewan ataupun terhadap binatang, mempunyai rasa kasih dan juga mempunyai rasa sayang. Banyak kan kita menemui ada misalkan kucing yang menyusui anaknya ataupun hewan-hewan yang lain yang menyusui anak-anaknya. Bukankah itu adalah rasa kasih dan juga rasa sayang? Sama oleh Allah juga diberikan naluri itu terhadap binatang. Gak ada bedanya. Tetapi yang membedakan kita sosok manusia dengan binatang-binatang ataupun hayawan-hayawan yang lainnya itu adalah apa? Siwal ilmi, kecuali ilmu. Kalau ilmu itu tidak diberikan oleh Allah terhadap hayawan ataupun hewan-hewan yang lainnya. Meskipun hewan-hewan tersebut oleh Allah diberikan akal.
Tetapi ya akalnya itu tidak sesempurna seperti Allah memberikan kepada kita manusia. Kenapa? Karena hanyalah manusia yang oleh Allah diberikan ilmu. Dan ilmu itu sangat luas sekali. Semua ilmu yang begitu luasnya tidak semuanya diwajibkan bagi kita kaum muslimin muslimah untuk mempelajari semua ilmu itu. Ya. Tetapi karena kita selaku kaum muslimin, selaku kaum muslimah diwajibkan kita beribadah kepada Allah, maka ada ilmu agama yang diwajibkan selaku kita kaum muslimin muslimah, yaitu 3 ilmu yang mau tidak mau dengan alasan apapun itu. Kalau kita mukallaf, artinya mukallaf itu baligh dan juga mempunyai akal yang sempurna, maka ketiga ilmu ini yang wajib kita ketahui. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawufnya. Seperti itu. Kalau selain dari itu hukumnya bukan fardu ain. Ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah dan lain-lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, akal yang Allah berikan kepada kita, Allah itu sudah memberikan tempat. Allah itu sudah memberikan wadah. Itulah kelebihan manusia dikarenakan diberikan akalnya yang sempurna. Tetapi akal itu tidak akan berfungsi dengan begitu sempurnanya kalau tempat itu kosong. Sehingga harus diisi itu tempat dengan apa? Ya dengan ilmu. Ibaratkan kita punya tempat, kita punya mangkuk, kita punya wadah. Tetapi nggak ada isinya, ya percuma. Untuk apa itu wadah? Untuk apa itu mangkuk? Kalau tidak ada isinya. Ketika itu mangkuk diisi oleh kita dengan nasi yang begitu nikmat, yang begitu pulennya, kita bisa memakan itu nasi, baru nasi itu bisa bermanfaat bagi kita. Apa nasi itu yang bisa kita makan? Berarti itu adalah ilmu agamanya. Jadi sekali lagi Allah memuliakan kita dan berikan akal yang sempurna, tetapi ya kalau tidak diisi percuma juga. Seperti itu. Mungkin dari pembahasan ini bisa kita fahami. Kemudian di dalam ini kitab Talimul Muta'alim mencontohkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati. Diperintahkan bisujudi untuk bersujud. Maksudnya bersujud di sini bukan bersujud ya, tetapi yang dimaksudkan bersujud di sini adalah Allah memerintahkan terhadap malaikat untuk menghormati Nabi Adam alaihi salam. Termasuk di sana itu ada iblis pada saat itu yang berada di surga. Cuman pada saat itu namanya belum iblis ketika sedang berada di dalam surganya Allah. Ya, semua malaikat itu menghormati Nabi Adam kecuali iblis. Dikarenakan yaitu sifat kesombongan dan ketakaburannya itu iblis sehingga tidak mau menghormati Nabi Adam. Nah, apa kelebihannya Nabi Adam pada saat itu sehingga Allah memerintahkan malaikat untuk menghormati Nabi Adam? Kalian tahu bahwa yang menjadikan keutamaan Nabi Adam, bahwa Nabi Adam mempunyai ilmu dibandingkan dengan para malaikat pada saat itu. Ya, jadi kan kalau kita melihat di dalam tafsirnya di dalam surat Al-Baqarah, Allah itu mengadakan suatu pertandingan. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kalau simpelnya seperti inilah. Wahai Adam, apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Ini gelas ya Allah. Ini buku ya Allah. Ini kursi ya Allah. Ini meja ya Allah. Dikarenakan sebelum diadakan kompetisi, Nabi Adam itu memang sudah diberikan dulu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu bisa menjawab akan semua pertanyaannya Allah. Tetapi para malaikat itu tidak bisa menjawabkan semua pertanyaan dari Allah. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena para malaikat tidak diberi ilmu oleh Allah, sedangkan Nabi Adam yang lebih banyak diberi ilmu oleh Allah. Makanya itu para malaikat disuruh menghormah kepada Nabi Adam. Dikarenakan berkah apa? Dikarenakan Nabi Adam alaihi salam mempunyai banyak ilmu pada saat itu. Nah, ini menandakan bagi diri kita seperti itu. Karena kelanjutannya seperti ini. Wa inna masyaraful ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa.
Karena harus kita ketahui bahwa pasti dari kemuliaan suatu ilmu, bahwa ilmu itu wasilah, bahwa ilmu itu akan menjadikan kita wasilah ataupun menjadikan kita jalan ataupun menjadikan kita suatu jembatan ila taqwa, menuju kita kepada takwanya Allah. Jadi gak akan kita temui ataupun gak ada tuh ceritanya ini orang yang begitu takwa kepada Allah tapi orang tersebut tidak punya ilmu. Gak ada. Jadi gak ada ceritanya orang yang takwa kepada Allah tetapi tidak mempunyai ilmu agama. Meskipun orang yang mempunyai ilmu agama itu tidak bisa menjamin orang tersebut takwa kepada Allah. Tetapi sekali lagi saya luruskan, tidak ada tuh ceritanya orang takwa kepada Allah tetapi tidak mempunyai dasar ilmu agama. Yustahaqqu bihil karamatu indallahi ta'ala was-sa'adatul abadiyah. Sehingga dikarenakan pelantara jembatan kita mempunyai ilmu sehingga kita berubah menjadi sosok orang yang takwa kepada Allah disebabkan ilmu tersebut, apa yang akan kita miliki, apa yang akan kita berikan oleh Allah, maka orang yang bertakwa tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Wassa'adatu, dan juga kita akan diberikan suatu kebahagiaan oleh Allah, bahkan abadiyah, bahkan selamanya. Jadi bisa kita difahami ya, bahwa Masya Allah, tabarakallah, ilmu itu begitu sangat mulianya sekali. Sehingga kalau ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling beruntung? Bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang populer, bukanlah orang yang terkenal, bukan. Bukankah orang yang banyak disanjung oleh orang? Bukan. Tetapi orang yang paling mulia menurut Allah yaitu orang yang terus di dalam waktunya selalu mengisi akan ilmu dan ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu dunia tetapi tujuannya untuk akhirat, dan tentunya ilmu akhirat yang ikhlas dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang saya bacakan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kita niatnya ngaji lillahi ta'ala. Ya ingat, sekali lagi kita niatnya ngaji lillahi ta'ala. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.